Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Akbar Pangestu, kelas 6D, 6 NIM 2003 015 Matkul Praktikum Pemrograman Jaringan Komputer Oscillator. Pengertian oscillator. Oscillator adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP (Transmission Control Protocol) dan IP (Internet Protocol). Sementara, IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Fungsi oscillator ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lainnya di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Protokol yang bekerja pada layar ini adalah HTTP, FTP, DNS, POP3, MIME, SMB, dan NNTP, serta DHCP. Berikut adalah lapisan oscillator dan penjelasannya. Yang pertama ada fisikal di lapisan ketujuh. Bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya termasuk kabel dan tombol-tombol, bitstream, serta bisa dikatakan data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Yang kedua ada data link di lapisan ke-6. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logika link control. Yang ketiga ada network di lapisan kelima. Network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama, serta network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusun kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keempat ada transport. Lapisan keempat berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima ada session di lapisan ketiga. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika mencapai 50, tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir. Yang keenam ada presentation di lapisan kedua. Bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Yang ketujuh ada application di lapisan ke-1, merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surel, program email, serta Gmail
akan dimulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan dikirim. Di sinilah application layer berlangsung mengakibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Cara kerja si layer yaitu application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Lalu presentation layer akan terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Di session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Di transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Di network layer membuat alamat sehingga dapat mengarahkan data pada tujuan yang benar. Di data line layer akan terbentuknya data dalam bentuk rem serta alamat phishing. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Di terakhir, proses akan balik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Sekiranya cukup, bila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.